Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fatmawati dengan NIM F0322112. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik mengenai sertifikasi halal dan keberlanjutan usaha. Topik ini menjadi semakin relevan di dunia bisnis, khususnya di Indonesia, mengingat adanya peningkatan kesadaran konsumen terhadap aspek halal, serta diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Melalui presentasi ini, saya ingin mengajak untuk melihat sertifikasi halal bukan hanya sebagai kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Untuk mulai pembahasan, mari kita lihat terlebih dahulu fenomena yang sedang terjadi sekarang. Tahukah Anda bahwa jumlah produk bersertifikasi halal di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah sertifikasi halal mulai diwajibkan? Fenomena ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak lagi bersifat opsional, melainkan telah menjadi bagian penting dalam praktik bisnis, khususnya pada sektor makanan, minuman, dan produk konsumsi lainnya. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pemahaman terhadap sertifikasi halal sudah menjadi kebutuhan, baik bagi pelaku usaha yang sudah berjalan maupun bagi calon wirausahawan. Sebagai mahasiswa akuntansi yang memiliki minat membangun usaha, pemahaman mengenai sertifikasi halal menjadi sangat penting, tidak hanya dari sisi kepatuhan regulasi, tetapi juga dari sisi bisnis dan keberlanjutan usaha. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan konsep sertifikasi halal, perkembangan sertifikasi halal di Indonesia, serta perannya dalam mendukung keberlanjutan usaha. Untuk memudahkan pemahaman, dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa poin utama. Yang pertama, konsep dan ruang lingkup sertifikasi halal. Yang kedua, alur sertifikasi halal di Indonesia. Yang ketiga, manfaat sertifikasi halal bagi konsumen dan pelaku usaha. Yang keempat, pertumbuhan sertifikasi halal di Indonesia. Dan yang terakhir, implikasi sertifikasi halal terhadap keberlanjutan usaha. Kita mulai pembahasan dengan memahami terlebih dahulu konsep dan juga ruang lingkup sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan pengakuan resmi bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cakupan sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada produk akhir, tetapi juga mencakup seluruh proses, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga sistem jaminan halal yang diterapkan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, sertifikasi halal dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang terintegrasi untuk menjamin konsistensi kehalalan produk dan bukan hanya sekedar pemberian label semata. Pada slide ini telah ditampilkan alur sertifikasi halal di Indonesia. Secara umum, prosesnya dimulai dari permohonan STTD ke BPJPH oleh pelaku usaha. Selanjutnya, pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui sistem Serol Elpom FUI. Tahap berikutnya adalah pre-audit dan pembayaran akad. Kemudian dilanjutkan dengan penjadwalan serta pelaksanaan audit sistem jaminan halal atau SJH. Hasil audit tersebut nantinya akan dibahas dalam rapat auditor dan analisis laboratorium sebelum pada akhirnya ditetapkan status sistem jaminan halalnya. Tahapan selanjutnya adalah rapat komisi fatwa MUI untuk menetapkan kehalalan produk. Apabila produk dinyatakan halal, maka proses diakhiri dengan penerbitan sertifikat halal. Meskipun prosesnya cukup panjang, tahapan ini bertujuan untuk memastikan kehalalan produk secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan. Sertifikasi halal memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Bagi konsumen, sertifikasi halal memberikan kepastian kehalalan, rasa aman, serta perlindungan dalam mengonsumsi produk. Sementara itu, bagi pelaku usaha, sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan pasar, memberikan nilai tambah produk, dan juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Manfaat inilah yang mendorong semakin banyaknya pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal. Grafik pada slide ini menunjukkan pertumbuhan jumlah produk yang telah bersertifikasi halal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap
Pentingnya sertifikasi halal sekaligus meningkatnya tuntutan pasar dan juga tuntutan konsumen. Pertumbuhan ini tidak hanya berdampak pada aspek kepatuhan, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan keberlanjutan usaha. Selanjutnya adalah implikasi bagi keberlanjutan usaha. Dari perspektif bisnis, sertifikasi halal memiliki implikasi penting terhadap keberlanjutan usaha. Sertifikasi halal membantu menjaga kepercayaan konsumen dalam jangka panjang, mendukung usaha untuk bertahan di pasar yang kompetitif, serta membuka peluang ekspansi pasar baik nasional maupun global. Selain itu, sertifikasi halal juga berperan dalam meningkatkan reputasi usaha, yang mana pada akhirnya mendukung keberlanjutan bisnis secara keseluruhan. Adapun rangkuman dari pembahasan yang telah saya sampaikan tadi adalah yang pertama, sertifikasi halal berfungsi untuk menjamin kehalalan dan juga kepastian produk. Yang kedua, jumlah sertifikasi halal di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dan yang ketiga, sertifikasi halal memiliki peranan penting dalam mendukung keberlanjutan usaha. Rangkuman ini menegaskan bahwasanya sertifikasi halal memiliki nilai strategis bagi dunia usaha. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwasanya sertifikasi halal bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga merupakan alat strategis untuk mendukung keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, diharapkan dapat menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang, bukan hanya sekadar formalitas administratif. Cukup sekian presentasi dari saya, namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan refleksi mengenai presentasi saya hari ini. Sebelum melakukan presentasi ini, saya merasa cukup gugup dan juga khawatir saya tidak dapat menyampaikan materi dengan baik. Untuk mengatasinya, saya menerapkan teknik pernapasan, visualisasi positif, serta fokus pada pesan utama bukan pada kesempurnaan, dan juga melakukan latihan. Teknik-teknik tersebut dapat membantu saya untuk tampil lebih tenang dan juga percaya diri. Sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.